Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kali ini kita akan membahas ba'du sifatil khutbah wal khatib. Sebagian di antara kriteria sifat khutbah dan menjadi khatib. Ini penting untuk supaya khutbah itu berwibawa, khatib itu karismatik, dan izzah seorang khatib itu bisa didapat. Dan pada akhirnya ketika seorang khatib itu punya izzah, seorang khatib itu berwibawa, maka isi khutbahnya akan mendapatkan apresiasi dan perhatian dari jamaah. Apalagi ditambah lagi isinya berbobot, cara menyampaikannya bagus dan tepat sasar. Yang tidak kalah pentingnya tema-temanya realistis. Baik. Hadis yang kita akan angkat adalah dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat jadidun yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki banyak keutamaan dan juga keistimewaan secara khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sosoknya, sifatnya dan juga berbagai macam karakter, keistimewaan, keunggulannya sering kita sampaikan. Dan beliaulah yang meriwayatkan hadis Hajjatul Wada paling panjang dan paling lengkap, yang diturunkan dari awal sampai akhir oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Dan beliau wafat tahun 73 Hijriah, ya, dengan umur 93 tahun. Dan wafat dalam kondisi buta. Ya. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, karena bapaknya juga sahabat, sehingga radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi kaidah nahwu atau kaidah bahasa Arab. Kana itu memberikan satu makna istimrar, sesuatu yang kejadiannya itu pada umumnya konstan, terus menerus.
Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba, atau idza khataba berarti setiap khutbah, hampir setiap khutbah. Itu maknanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, Rasulullah SAW hampir setiap khutbahnya. Dan khutbah ini mencakup khutbah Jum'ah dan selain Jum'ah. Karena di sini Jabir bin Abdullah menghadirkan lafaz umum. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab. Tidak menta'yin Jum'ah. Ya. Tetapi otomatis mencakup juga Jum'ah. Artinya kriteria khutbah dan khatib ketika khutbah Jum'ah dan yang lainnya, termasuk mungkin khutbah nikah, ya, mungkin khutbah kenegaraan, ya, mungkin juga khutbah kaitannya dengan orasi, tabligh akbar, kajian, semua mencakup. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu. Kedua matanya memerah. Ini menunjukkan isinya itu adalah serius. Tekanannya tekanan yang sungguh-sungguh. Ya. Makanya maqam khutbah terutama Jum'ah itu tidak patut untuk cengengesan, apalagi lelucon. Wa'ala sautuhu, tinggi suaranya. Karena di samping suara tersebut akan menjangkau jumlah jamaah yang lebih banyak dan itu memberikan hentakan yang cukup tinggi ke dalam benak seseorang. Jadi ketika seorang itu mendengarkan khutbah dengan suara lantang, keras, maka itu akan membekas. Ya. Beda dengan seorang sekarang, jamaah itu untuk mendengar saja itu nguping-nguping, kadang-kadang sayup-sayup suaranya untuk ditangkap, ya. Itu akan menyulitkan. Ini ngomong apa? Ya. Nyambung putus, itu ya. Tidak, wa ala sautuhu, suaranya tinggi, washtadda ghadabuhu, berat marahnya. Dan marah di sini bukan untuk intiqam, balas dendam, untuk suatu hal yang sifatnya negatif, tidak. Rasulullah SAW marah dikarenakan untuk suatu kebaikan, untuk motivasi, untuk mengajak kepada seseorang supaya tegas, lurus, tidak macam-macam di dalam masalah tersebut. Dan yang diusung oleh Rasulullah menunjukkan perkara tersebut adalah serius. Ya, mengajak orang untuk supaya tidak main-main terhadap materi yang disampaikan. Makanya washtadda ghadabuhu. Jadi ghadab laisa lil intiqam, bukan marah untuk dendam, marah untuk tengkar, tidak. Marah subjektivitas karena kebencian, tidak. Rasulullah tidak melakukan itu sama sekali. Rasulullah tidak pernah marah untuk dirinya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kecuali agama Allah dinodai, kecuali aturan Allah dilecehkan, baru Rasulullah SAW marah. Dari sini ikhwah sekalian, marah itu ada dua macam. Ada marah yang terpuji. Jadi ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Ya. Washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jaishin. Seakan-akan dia itu memperingatkan, ya, tentara yang mau perang. Dari kalimat ini ikhwas sekalian kita bisa ambil sedikit faedah. Seorang ketika berkhutbah tidak lazim harus menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena tujuan utama khutbah adalah indar, memberi peringatan.
Kalau sekarang yang diberikan peringatan tersebut nggak paham, makna indar itu kosong. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang khutbah di mana audiennya itu tidak paham bahasa Arab, maka harus menggunakan bahasa selain Arab. Ya. Kenapa? Hatta ka'annahu mundiru jaishin. Dan ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang khatib ketika memberikan satu peringatan tegas dengan suara lantang, orasi yang bagus, dan menunjukkan keseriusan di dalam menyampaikan materi, ka'annahu mundiru jaishin, seperti pemimpin perang yang mau sedang mengirim ke medan perang. Serius, tidak ada yang main, bahkan muka semua tegang, dan tidak ada yang sekarang ini main-main, enggak ada. Begitu juga khatib, hendaknya menunjukkan kesungguhan, keseriusan, karisma, wibawa. Materi yang diusung itu adalah materi penting untuk umat. Ya, makanya dianjurkan materi yang diangkat itu materi yang mengajak umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Terus kemudian bagaimana bersungguh-sungguh di dalam beragama, berpegang teguh terhadap tauhid, mengamalkan tauhid, mewujudkan, merealisasikan tauhid kepada Allah dari mulai rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan yang tidak kalah pentingnya memberikan peringatan tentang bahaya penyimpangan agama, terutama masalah kebid'ahan. Ya, ada sebagian orang alergi, bahkan saya sendiri pernah berkhutbah menyinggung tentang bid'ah. Diingatkan oleh takmir masjidnya, Pak Ustadz, ini nanti akan bisa menimbulkan kericuhan, menimbulkan masalah. Ini kan masalah-masalah khilafiyah remeh-temeh. Bagaimana antum bisa mengatakan remeh-temeh? Rasulullah mengatakan wasyarrul umur. Nanti kita akan bahas. Jadi orang-orang yang selama ini mungkin meremehkan masalah bid'ah sekecil apapun, dia akan memahami dalamnya ucapan Rasulullah, wa syarrul umur. Enggak ada sesuatu perkara yang paling buruk dalam agama kecuali bid'ah. Yaqulu sabbahakum wa massakum, apa artinya? Wahai saudaraku sekalian, pagi sore kalian dalam keadaan keterancaman. Makanya kalian harus siap perang. Jadi artinya seorang khatib di dalam memberikan peringatan, keseriusan, kesungguhan agar umat itu berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti seorang pemimpin tentara yang ingin berperang, bahwa kalian akan siap untuk diserang pagi dan sore. Maka bersiaplah. Ya, jangan main-main. Itu maksudnya. Sabbahakum artinya musuh ini bisa menyerang kalian pagi dan juga bisa menyerang kalian sore. Wa massakum wa yaqulu amma ba'd. Dan amma ba'd ini merupakan satu dzaraf, ya, tetapi sifatnya adalah mabni ala dhamma amma ba'du. Ya. Dan takdirnya mahma yakunu min syai'in fa inna khairal hadisi kitabullah. Al-faslu bainal muqaddimah wal muhtawa. Jadi amma ba'du itu sebagai lafaz pemisah antara muqaddimah dengan isi daripada khutbah. Itu faedahnya amma ba'du. Wa inna khairal hadis adalah apa? Kitabullah. Ada sebagian orang yang jahil mengatakan berarti kitabullah itu hadis. Sebaik-baik hadis kitabullah. Sementara hadis Rasulullah itu enggak ada. Ini jahil.
Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Mathaniya taqsya'irru bihi syurudul ladzina yakhshawna rabbahum. Ahsanal hadis dianggapnya sebaik-baik hadis adalah Quran. Selain itu udah enggak ada. Ini kesimpulan bodoh. Dia tidak tahu bagaimana memahami bahasa Arab. Dan itulah ikhwah sekalian, di antara sekian banyaknya penyimpangan, pemahaman mereka terhadap bahasa Arab itu kerdil. Udah begitu, mencoba untuk menafsiri, memahami Al-Quran sendiri. Jangankan orang ajam ya ikhwan, orang Arab yang hidup pada khairul qurun, itu saja masih kelewat soal masalah bahasa Arab. Lihat Umar bin Khattab. Wa fakihatan wa abba, dia cari-cari fakihah saya tahu, abba ya abba, akhirnya enggak ketemu. Dan akhirnya ditafsirkan oleh para ulama, abban adalah jenis buah-buahan yang sudah punah. Itu pada zaman khairun nas. Itu berlaku pada Umar, apalagi sekarang ini ajam yang belajar bahasa Arabnya kadang-kadang apa? Setengah-setengah. Kemudian tahu-tahu dia menafsirkan Al-Quran sendiri. Makanya pernah saya itu mendengar kultum, nama subuh itu kan Masya Allah, kalau sudah Ramadan itu Masya Allah, kultum itu kul terserah antum. Siapa aja bisa khutbah, siapa aja bisa berceramah, tema apa saja boleh. Dia menyampaikan tentang masalah teknologi dan bagaimana Islam itu jaya dengan teknologi. Firman Allah, dalil yang diusung, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kita tidak akan bisa menembus kekuatan langit dan bumi kecuali dengan sultan, yaitu sains dan teknologi. Jadi sultan itu disingkat sains dan teknologi. Ini namanya ilmu gotak-gatik gatuk. Cok gali cok, digali-gali cocok. Enggak benar. Makanya man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, seandainya betul, itu hanya kebetulan. Karena orang itu kalau betul belum tentu benar. Tapi kalau orang itu benar pasti betul. Fahim? Amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah. Di dalam masalah apa? Khairal hadis ay bermakna qaul, sebaik-baik ucapan. Al hadis itu apa? Lughatan, ucapan. Makanya kenapa ucapan Rasulullah dikatakan hadis? Karena itu. Fa inna khairal hadisi fi islahil qulub. Sebaik-baik ucapan di dalam memperbaiki hati adalah kitabullah. Sebaik-baik ucapan di dalam menetapkan dasar-dasar agama adalah kitabullah. Sebaik-baik ucapan di dalam masalah mengatur tata negara adalah kitabullah. Sebaik-baik ucapan di dalam menata kehidupan manusia adalah kitabullah. Dan di dalam menegakkan syariat dan seluruhnya termasuk ibadah adalah kitabullah. Itu maksudnya. Fa inna khairal hadis fi hadhil asya. Dalam semua masalah itu adalah kitabullah. Dalam masalah akidah, akhlak, ibadah, tazkiyatun nafas, dalam masalah adab, semuanya adalah kitabullah. Di dalam menata ekonomi, politik, sosial, kitabullah. Di dalam merapikan hubungan rumah tangga, kitabullah. Di dalam merapikan hubungan sosial, kitabullah. Fa inna khairal hadis, di dalam menata rumah tangga, kitabullah. Fa inna khairal hadis, di dalam masalah tijarah, berdagang, usaha, kitabullah. Dan seterusnya, itu maknanya. Wa khairal hadi, kata Imam An-Nawawi membaca kadang-kadang di dhammah haknya, berarti wa khairul huda, bermakna at-tariqah.
Sebagian dibaca wa khairul hadi. Jadi dua-duanya boleh. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apa? At-tariqah. Kalau hal hadyu al-irsyad wa dilalah. Karena hidayah itu kan ada dua. Hidayatul taufik dan itu hanya hak Allah. Hidayatul irsyad siapa? Rasulullah, ulama, da'i, semuanya bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itulah yang dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi ila siratim mustaqim, kamu pasti akan bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Adapun taufik, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Dalam masalah apa? Taufik. Apa perbedaan antara irsyad dengan tauhid? Irsyad itu menyampaikan, contoh di ruangan ini, bahkan mungkin di radio ini, semua orang bisa dengar. Di TV, semua orang bisa menikmati suara saya menyampaikan Bulughul Maram ini. Tapi apakah semuanya bisa menyerap? Semuanya memahami dan akhirnya dijadikan sebagai bijakan untuk hidayah? Belum tentu. Makanya Allah mengatakan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang sekarang mengikuti hidayahku, yang tidak lain adalah kitabullah tadi dan sunnah Rasulullah, fala yadhillu, tidak sesat di dunia, wala yashqa, di akhirat tidak celaka. Ya, khairul hadith wa syarrul umur, Masya Allah. Ini ikhwah sekalian. Sehingga tidak patut bagi seorang muslim yang ingin menjaga Islamnya dengan baik untuk meremehkan bid'ah sekecil apapun. Karena Rasulullah menegaskan wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara adalah muhdatsah dalam masalah agama. Tolong ya. Karena Rasulullah diutus oleh Allah ngurus siapa? Dagang. Ngurusin bangunan? Tidak. Makanya ketika Rasulullah menegaskan man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, urusan tidak lain adalah syariah, din. Makanya maknanya man ahdasa fi amrid din falaysa man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Man ahdasa fi amrid dini wa syariah. Makanya bid'ah di dalam masalah selain agama, dalam masalah urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Makanya definisi bid'ah adalah ya tariqatun mukhtara'atun fid dini wa syariah. Itu jadi di situ yang harus kita tekankan. Karena kadang-kadang lucu sebagian orang ketika kita ajak bicara masalah bid'ah ngalor ngidul. Yang kuda Mercy, yang mik khutbahnya, ya kenapa masjid pakai atap, ngalor ngidul, ngacu. Kita membatasi at-tariqatu fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ah yuqsadu bihi ziyadatu ta'abbud ila Allah Ta'ala. Jadi perkara-perkara yang diada-ada dalam rangka menandingi syariat dengan tujuan untuk makin menambah keseriusan dalam beribadah. Tujuannya kan gitu. Tetapi tidak ada satu dalil yang menunjukkan, kaidah yang menunjukkan, dan apa? Contoh yang menunjukkan. Makanya kalau antum berbicara masalah bid'ah itu masalah agama yang tidak ada di zaman Rasul, antum harus rinci. Tidak ada apanya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, tidak ada kaidahnya. Itu penting. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin. Masya Allah. Di sini menjadi suatu hal yang penting ya. Bagaimana kadang-kadang sebagian orang itu ngeyel bahwa bid'ah itu tidak semuanya dhalalah. Sementara Rasulullah SAW mengatakan
wa kulla dhalalah ini wa kulla bid'atin dhalalah. Kull dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri. Wa hadhil jumlah, ini konteks hadis wa kulla bid'atin dhalalah qa'idatun syar'iyyatun kulliyah. Kaidah syar'iyyah yang merata, umum. Ya. Kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha, baik dari sisi mafhum dan dari sisi mantuk. Artinya secara tekstual dan kontekstual enggak ada beda. Secara tekstual kul artinya umum, secara kontekstual kul juga menunjukkan satu kaidah tanpa pengecualian. Dan enggak pernah kita temukan satu dalil pun bahwa setiap bid'ah itu sesat kecuali ini, enggak ada. Kenapa sekarang ini banyak orang yang mengecualikan kaidah Rasulullah tanpa dalil? Jadi seakan-akan sekarang ini bahasa implisit mereka, Rasulullah mengatakan setiap bid'ah itu sesat, mereka ngomong kecuali maulid, kecuali tahlilan, kecuali ini, kecuali itu. Dasarnya mana? Enggak ada. Menurut saya aja. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan semua bid'ah itu sesat kecuali perayaan maulid. Kalau Rasulullah SAW mengatakan semua bid'ah itu sesat kecuali ini, oke, kita terima. Permasalahannya wa hadhil jumlah qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha. Jadi mafhumiha artinya secara tekstual dan kontekstual. Amma mantuquha faka'an yuqal. Adapun secara tekstual seakan-akan di sini dikatakan hukmu hakadha bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah fala takun minasy syar'i. Tidak ada bagian daripada syariah, li'anna syar'a kullahu hudan, karena seluruh syariat itu adalah apa? Petunjuk. Dan bid'ah itu bukan petunjuk, sehingga tidak bisa dikatakan hasanah. Fa in sabata annal hukmal madhkur, kalau sudah tetap bahwa hukum yang telah dituturkan tersebut bid'ah, sahhatil muqaddimatan, telah sah muqaddimah tersebut, wa antajata al matlub, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga pembagian ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada sunnah yang hasanah, ada sunnah qabihah, ada yang mahmudah, madmumah, ada yang terpuji, tercela, bahkan ada yang lebih aneh lagi, membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah muharramah. Masya Allah, di sini ada bantahan terhadap hal itu oleh Siddiq Hasan Khan. Kita bacakan secara tekstual supaya kita mendapatkan keterangan yang bagus. Masya Allah ya. Kata beliau, wal haqqu, ini di dalam kitab beliau Syarah Bulughul Maram, antum bisa miliki, yaitu Fathul Alam li syarh akamil bulugh, ini li syarhi Bulughul Maram. Baik, kata beliau, wal haq, yang benar, anna lafzatal kul, bahwa yang benar lafaz kul fi hadzal hadis wa fi kulli hadisin warada bima'na, dan hadis-hadis yang telah tersampaikan mirip dengan makna tersebut, ada haqiqatiha minal umum, memiliki makna umum. Wa qismatul bid'ah, lihat pembagian bid'ah ilal aqsamil madhkurah, menurut pembagian yang telah ada, ilal hasanati was sayyi'ah. Bahkan tadi ada yang mengatakan ilal khamsah laisa 'alaiha itharatun min ilmin, tidak ada satupun yang didasarkan ilmu. Enggak ada. Enggak ada satupun yang sekarang ini ilmu.
Dan lanjut, li'annahu lam yarid dalilun dalun 'alaiha, karena tidak ada satu dalil pun, kata Siddiq Hasan Khan di dalam Syarah Bulughul Maram tersebut, tidak ada dalil satu pun yang menunjukkan atasnya. Walam yaruh hadisun warada fi hadzal bab raihatal qismati qaddun. Dan tidak ada bau-bau pembenaran terhadap pembagian tersebut. Satu hadis pun. Jadi kata beliau tidak ada baunya. Bau aja enggak ada. Apalagi bendanya. Artinya baik itu ada hasanatun, ya, terus kemudian sayyi'atun, ada yang mahmudatun, terpuji, wa madmumatun, tercela, bahkan ada yang membagi 5, semuanya bau aja enggak ada, bahwa itu benar. Enggak ada satu hadis satu pun yang beraroma untuk membenarkan pembagian tersebut. Oke. Kita lanjut. Wa hadisul bab hujjatun nayyiratun ala kulli qailin bitaqsimi wal anwa. Tuh. Hadis yang kita sampaikan, yang sedang kita bahas, menjadi hujjah tela untuk mematahkan orang yang membagi bid'ah itu menjadi yang hasanah, dhalalah, mahmudah, madmumah, bahkan ada yang wajib, sunnah, ya, mubah, makruh. Ini semuanya enggak ada. Wa man kana indahu dalilun, kata beliau, barang siapa punya dalil minal kitab, dari Al-Quran, au burhanun minas sunnah, atau dalil dari sunnah, dalun alal qismah, yang bisa membenarkan pembagian tersebut, falyatafaddal alaina bi ibanatihi, tolong jelaskan. Tolong jelaskan kepada kami, kata beliau. Wa amma ara'ul fuqaha wa amsalihim, adapun sekedar pendapat. Pertama, kalau kita hanya mengikuti pendapat ulama, ikhwan, enggak ada di dalam agama ini yang dilarang. Hampir semua tidaklah ada suatu masalah, melainkan ada perbedaan di antara para ulama. Sementara pendapat ulama itu bukan hujah. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Kullun yu'khadu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil, ditolak pendapatnya, kecuali siapa? Yang punya kuburan, yaitu Rasulullah. Dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, in sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Sementara kita juga punya kaidah fikih yang cukup cantik, la yunqadul ijtihadu bil ijtihad walakin yunqadu bid dalil. Tidak boleh kita itu membatalkan ijtihad, pendapat ulama, dengan pendapat ulama, tapi kita batalkan dengan dalil. Makanya yang menjadi panglima utama pertama adalah dalil. Sehingga ketika Abdullah ibnu Abbas, ucapan yang dia sampaikan dari qala Allah qala Rasul dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar Umar, apa komentar beliau? Hampir-hampir hujan batu turun dari langit menimpa kalian. Bagaimana aku katakan qala Allah wa qala Rasul, kalian katakan qala Abu Bakar dan Umar. Kalau Ibnu Abbas tidak terima ucapan Allah dan Rasulnya dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar Umar, apatah sekarang dengan ucapan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, apalagi dengan ucapan orang di bawahnya, apalagi di bawahnya, apalagi orang-orang awam yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki otoritas di dalam menyampaikan agama. Dengan mudah ini mengatakan bid'ah hasanah, bahkan semua bid'ah yang dilakukan akhirnya menjadi hasanah. Sementara Abdullah ibnu Umar mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang orang itu baik. Siapa yang mengatakan? Abdullah ibnu Umar. Dan di sana ada ucapan yang indah dari seorang ulama bahwa man za'ama atau man ahdasa bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah.
Barang siapa yang mengadakan satu bid'ah, kemudian disangka itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad itu khianat terhadap risalah. Bagaimana? Beliau sudah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Ternyata masih ada bid'ah yang enggak dhalalah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang datang dari Allah. Kalau tidak, kamu belum menyampaikan. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, diberikan oleh Allah titah, al-yawma akmaltu lakum, menyatakan tuntas. Ternyata ada sunnah susulan. Siapa kalau begitu yang berkhianat? Rasul, na'udzubillah, enggak mungkin. Ya, makanya terakhir wattafaqa ahlul ma'rifati bil Qur'ani wal hadis, kata Siddiq Hasan Khan. Wattafaqa wa qattafaqa ahlul ma'rifati bil Qur'ani wal hadis ala anna kulla bid'atin dhalalah. Telah sepakat ahlul ma'rifah bil Qur'ani wal hadis. Jadi kalau ada orang sekarang ini ahlul Quran mengklaim, ahlul hadis ternyata enggak sepakat, berarti dia diragukan. Karena di sana ada ulama yang lebih kapabel, ada ulama yang lebih memiliki otoritas dan rujukannya adalah otoritatif, mengatakan, menegaskan wa qad tafaqa ahlul ma'rifah, telah sepakat seluruh ahli ma'rifah bil Qur'ani wal hadis ala anna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar saghiratan kanat au kabiratan, bahwa semua bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat di neraka, baik yang kecil apalagi yang besar. Barizatan, yang tampak, kanat amkaminatan laha, secara implisit, atau ada istilah bid'ah idhafiyah. Ta'allaqa bil aqidah, baik terkait dengan ini aqidah, awil amal yaitu ibadah, wa lam yakhtalib minhum isnani fi dzalika, tidak ada satupun dua ulama yang berbeda. Masya Allah. Tidak ada satu ulama pun yang berbeda, hanya dua aja, bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan ya ikhwas sekalian, betul di sana ada satu ucapan dari para ulama, Masya Allah ya, yang perlu kita sampaikan. Pertama dari ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Masya Allah ya. Sekarang ikuti, jangan membuat bid'ah karena cukup. Dan dikatakan juga oleh para ulama ya, man ibtada'a bid'atan fil Islam, barang siapa yang mengadakan satu bid'ah satu aja di dalam Islam, faqad azala 'anil islami sunnatan, dia telah menghilangkan satu sunnah di dalam Islam. Dan sahih. Dan tidaklah ada satu bid'ah yang muncul melainkan telah menggeser, mengganti sunnah sepadan. Contoh sekarang, ketika sekarang bid'ah itu mengemuka antara adzan dan qamat, sunnah-sunnah antara adzan dan qamat apa? Hilang. Ketika sekarang ini bid'ah tersiarkan seputar jenazah, sunnah-sunnah sekitar jenazah hilang. Begitu juga seterusnya. Tidaklah ada satu kebid'ahan yang muncul, sunnah sepadan akan mati. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita buka tanya jawab ya. Tafadhal. Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas materi yang sangat banyak faedah ilmu yang bisa kita ambil tentang kriteria dan sifat khatib. Dan untuk berikutnya ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung. Ustaz tolong jelaskan, tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya memaknai Al-Qur'an tidak boleh dengan akal. Sejauh manakah itu Ustaz? Karena beberapa tafsir ulama juga menggunakan pendapat para ulama. Dan bagaimana kan tentang hadis yang berbunyi man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Baik. Ikhwas sekalian,
masalah man qala al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a, meskipun sanadnya dipermasalahkan oleh para ulama, tetapi Imam At-Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini menyatakan hadis itu hasan dan layak untuk menjadikan hujjah. Taib. Yang dimaksudkan ra'yun mujarradun 'anid dalil. Ra'yu yang sepi, telanjang dari dalil. Yang tidak dihiasi oleh dalil, didasari oleh dalil, diinspirasi oleh dalil, berangkat dari dalil. Adapun ra'yu yang didasarkan atas dalil, yaitu ra'yul ulama, ijtihad ulama, maka itulah tempatnya. Itu yang kita maksud. Oleh karena itu yang dimaksudkan di sini secara simpel adalah tafsir orang yang tidak ahli. Itu aja. Jadi man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi min ghairi ahlihi, tanpa ada kapabilitas dan otoritas, maka fa asaba faqad akhta'a. Adapun ulama-ulama yang sekarang ini mengeluarkan faedah dari ayat tersebut dari ijtihadnya, maka hak. Masuk dalam umumnya hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa idza hakamal hakim fa asaba falahu ajrun, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrun. Jika seorang ulama beristihad kemudian benar, mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Itu ya. Jadi yang dimaksudkan adalah ra'yun mujarradun 'anid dalil, yaitu ra'yun yang disampaikan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Adapun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka itu adalah perintah daripada Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adzau bih. Orang-orang awam ketika menghadapi masalah baik dalam keadaan aman dan perang, gaduh, riuh rendah tetapi tidak menyelesaikan masalah. Itu ke watak daripada orang awam. Watak orang yang enggak ahli, riuh rendah, gaduh tapi hasilnya kosong. Walau radduhu ila rasul, andaikan mereka kembalikan kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, yaitu ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, dia akan mendapatkan jawaban dari ulama yang melakukan ijtihad, istinbat dari ayat-ayat dan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan di pertanyaan terakhir sore hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ihtitam. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa kriteria dan sifat seorang khatib dari sisi halu ilqail khutbah, kondisi ketika dia menyampaikan khutbah itu, satu harus orator, menggunakan bahasa yang bagus, santun, dan yang tidak kalah pentingnya lugas, tegas. Tidak puitis, ya, karena Rasulullah melarang bersajak, tapi tegas, lugas, terang, dan menggunakan bahasa yang santun. Apalagi bahasa tersebut menggugah, memotivasi, ya, memberikan satu perasaan-perasaan bangkit untuk selamat dan keluar dari keterpurukan. Mungkin dia sedang tenggelam dalam maksiat, Masya Allah, setelah mendengarkan khutbah ini jadi, Masya Allah, ana harus taubat. Ya. Kemudian yang kedua, intiqaul maudhu, harus memilih tema yang tepat, tema yang realistis, tema yang sekarang ini menggugah. Jadi jangan asal sekarang ambil tema-tema kaitannya dengan prinsip agama, mengajak orang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, masalah pentingnya tauhid, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya bahaya, bid'ah, kesesatan, dan juga masalah-masalah kaitannya dengan keumatan. Ya, sekarang yang di alam sekitar kita ini sedang ada apa? Antum angkat.
Nah, yang tidak kalah penting yang terakhir, adamu tatwilil khutbah. Jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele, udah panjang lebar nggak ada isinya. Itu, bertele-tele panjang lebar nggak ada isinya. Akhirnya Pak, orang yang sudah capek, kadang ngantuk, udah gitu kadang nggak suka dengan materi antum, dia keluar grundel. Kalau seandainya dia bisa ucapkan ngomong apa iku? Ngomong apa itu tadi orang? Ngalor ngidul, kagak ada jurusannya, kagak ada ini kesimpulannya. Saya juga bisa. Jangan sampai ada kesimpulan itu. Wallahu a'lam, demikian. Dan etika ya, dan juga norma serta syarat dia di dalam khutbah, terutama muqaddimahnya di sini harus ada hamdalah ya. Terus kemudian tasyahud, karena kullu khutbatin laisa fihi tasyahudun fahiya kal yadil jadma. Setiap khutbah yang tidak mengandung tasyahud, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka itu seperti tangan yang putus ya. Intinya itu. Dan tadi secara umum yahmadu sanni man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ya, wa kullu dhalalatin finnar. Semua ini disampaikan di dalam khutbah bisa dan menjadi dasar khutbah kita. Dan betul, siapa yang sudah disesatkan Allah, seomyok dalil, sebaik argumen tidak akan bisa menggeser dia. Dan itu kita lihat betapa banyak orang yang kita jelaskan tentang bid'ahnya maulid, setelah selesai malah mengatakan semakin mantap saya melakukan maulid. Itu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masya Allah, betul Pak. Kita jelaskan panjang lebar dengan berbagai argumen Quran Sunnah tentang masalah bid'ahnya tahlilan. Makin semangat Pak saya untuk melakukan tahlilan. Terima kasih atas penjelasan Anda terang benderang. Masya Allah. Itu namanya kibr. Makanya sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab, Allahul musta'an. Dan semoga kita dijauhkan dari itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.